Jarvis, you there? At your service, sir. Gauge heads-up display. Check. Portal preferences from home interface. Will do, sir. All right, what do you say? I have indeed been uploaded, sir. Ada momen-momen dalam sejarah teknologi dunia ketika sesuatu yang lahir dari rasa kepenasaran, bukan lahir dari ruang rapat korporat ya, bukan lahir dari investasi startup bernilai miliaran dolar, tetapi justru yang kecil-kecil ini mengubah segalanya. Salah satu contohnya adalah operating system Linux ya. Linux hadir dari kamar kosnya Linus Torvalds dan aplikasi WordPress yang terkenal ini ternyata dimulai dari blog pribadi. Dan teman-teman, pada November 2025 kemarin, sebuah proyek bernama Cloudbot ini muncul dari proyek akhir pekan ya, eksperimen akhir pekan. Seorang pengembang, seorang software developer bernama Peter Steinberger. Nah, hari ini teman-teman kita mengenalnya sebagai Open Cloud yang sangat terkenal itu ya, yang booming dalam waktu yang sangat singkat. Dan ia bukanlah sekedar chatbot biasa. Open Cloud ini merupakan chatbot yang merubah peta dari agentic AI. Yuk, teman-teman, mari di beberapa menit ke depan saya jelaskan 101 mengenai Open Cloud ini. Yuk, kita mulai. All right, everybody, stand down. Peter Steinberger ini bukan nama asing ya di dunia perangkat lunak. Ia adalah pendiri dari PS PDF Kit, sebuah toolkit PDF yang banyak digunakan oleh ribuan aplikasi enterprise di seluruh dunia. Orang seperti dia ini, saya yakin tahu persis betapa rumitnya membangun perangkat lunak yang digunakan oleh jutaan orang. Dan saya yakin dia itu tahu betapa frustasinya ketika AI yang tersedia sekarang ini masih bersifat pasif. Jadi hanya menjawab ketika ditanya dan tidak pernah berinisiatif. Nah teman-teman, si ide Steinberger ini sederhana sih sebenarnya, tapi benar-benar radikal. Dia berpikir bagaimana kalau AI bisa berjalan di latar belakang komputer kita ya, di background, dan bekerja saat kita tidur gitu ya, lalu dapat mengirimkan hasilnya langsung ke WA kita di pagi hari. Nah, teman-teman, si Cloudbot ini lahir dari pertanyaan itu, ya, dari kebutuhan tadi. Dan nama proyek ini sebenarnya merupakan permainan kata antara cloud, yaitu model AI yang kita tahu ya, dari Anthropic, yang digunakan di baliknya ya sebagai model AI proyeknya, dan kata cloud ya, yang secara tidak sengaja memang ini berevolusi menjadi maskot lobster yang kini menjadi identitas visual project ini. Pertumbuhan dari Cloudbot ini terjadi bukan dalam hitungan bulan ya, terjadi cukup sangat singkat. Hanya hitungan minggu aplikasinya rilis langsung booming. Nah, kemampuannya yang unik untuk menghubungkan kecerdasan model bahasa besar ya atau LLM dengan aplikasi pepesanan yang sudah ada, misalkan WhatsApp, Telegram, ini benar-benar menyentuh pain point, ya, titik sakit yang kita rasakan oleh para pengguna teknologi. Saya sendiri, ya, dan kita semua, ini kan menginginkan ada AI yang dapat hidup di ekosistem kita, ya, di lokal kita, bukan di tab browser yang terpisah. Intinya, kita menginginkan seorang Jarvis ada di sistem kita. Jarvis, you there? At your service, sir. Gauge heads-up display. Check. Nah, akan tetapi, teman-teman, popularitasnya ini membawa masalah.
kira-kira pada 27 Januari 2026 kemarin, ini Departemen Hukumnya Anthropic melakukan somasi ya ke si Peter ini. Penggunaan nama Cloudbot yang benar-benar menurut saya juga ini terlalu erat dengan merek dagang mereka ya, Claude. Sehingga dianggap melanggar hak kekayaan intelektual. Nah, setelah itu Steinberger mengganti nama dan dalam waktu 3 hari namanya berubah menjadi Molbot. Istilah yang merujuk pada proses molting atau pergantian cangkang lobster yang sebenarnya itu merupakan simbol pertumbuhan dan transformasi. Tetapi nama ini juga tidak bertahan lama sih teman-teman. Kenapa? Karena komunitas menganggapnya terlalu canggung gitu ya. Terlalu canggung, terlalu teknis. Sehingga pada 30 Januari 2026, 3 hari kemudian, namanya diganti lagi. Tetapi sepertinya final dipakai setelah dia riset mungkin merek dagang yang ada dan ya riset yang matang, dipilihlah namanya OpenClaw. Nah, tapi bagi saya ini ada sesuatu sih menurut saya. Kenapa? Karena namanya ini juga ya istilahnya itu dekat dengan namanya OpenAI. Dan prediksi saya sih benar-benar terbukti. Jadi 2 minggu kemudian datanglah berita yang mengejutkan komunitas. Jadi Peter Steinberger ini mengumumkan kepindahannya ke OpenAI. Untuk apa? Untuk memimpin pembuatan pengembangan generasi baru agen personal. Jadi dari project open source-nya ini ada orang yang melirik perusahaan besar ya OpenAI di-hire dan dia akan membuat versi yang proprietary-nya atau versi privatnya lah, versi berbayarnya. Tapi jangan salah, si OpenClaw ini diberikan ke open source ya, misalkan ya, saya tidak tahu kemana, misalkan ke Apache gitu. Dan dia dengan OpenAI akan membuat versi yang proprietary-nya. Nah, sekali lagi nih, project yang ia ciptakan diberikan ke yayasan open source ya. Dan lobster ini telah berganti cangkang dan kali ini kelihatannya itu secara permanen. Halo teman-teman, selamat datang di Not Legend Academy. Dengan bangga kami mempersembahkan Legend Membership Program. Dapatkan video-video eksklusif dari kami dan join sekarang karena bagi 100 member pertama terdapat bonus yang sangat bermanfaat. Lalu apa sih sebenarnya si OpenClaw ini ya? Nah teman-teman, jika teman-teman memvisualisasikan si asisten AI ini sebagai seorang asisten kita ya atau tim operasional kita yang duduk di meja dan menunggu Anda berbicara kepadanya. Nah, akan tetapi si OpenClaw ini adalah sesuatu yang lebih bagus dan berbeda. Dia itu adalah seorang manajer operasional yang duduk di ruang server kita, memiliki akses ke semua sistem, ke semua resource, tetapi dia benar-benar proaktif dalam mengambil tindakan tanpa harus diberikan tugas atau tanpa harus ditanya. Jadi bukan hanya seseorang yang duduk, diam, nunggu perintah ya, dia benar-benar memiliki inisiatif. Nah, teman-teman, secara teknis si OpenClaw ini adalah sebenarnya proses gateway, tetapi lokal ya. Jadi merupakan sebuah program yang berjalan di mesin kita, ya bisa di laptop, Mac mini, server VPS, atau bahkan mungkin home lab di sudut ruangan Anda. Dan yang paling kemarin ramai adalah ini ya, penjualan Mac mini itu meningkat. Kenapa? Karena si OpenClaw ini. Dan dia ini bertindak sebagai pusat saraf untuk semua tugas otomatis. Jadi dia menjadi otaknya. Nah,
Kata kunci di sini adalah lokal sistem ya, teman-teman. Semua memori, semua kredensial, semua logika eksekusi, ini semuanya tersimpan di komputer teman-teman, di komputer saya, di komputer teman-teman semua. Jadi bukan di server San Francisco gitu ya, bukan di servernya AWS, GCP. Dan ini benar-benar filosofi dari kedaulatan data yang menurut saya ini menjadi jiwanya project ini. Oke teman-teman semua, itulah yang dimaksud dengan Open Cloud ya. Jadi tadi saya telah menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai pendahuluan apa itu Open Cloud. Kita juga telah membahas mengenai sejarah atau asal mula dari Open Cloud ini yang bermula dari sebuah ide gila yang digagas oleh seorang pengembang yang cukup sangat mumpuni ya. Karena dia memang memiliki banyak pengalaman membuat tool-tool yang benar-benar berguna bagi kita. Dan kita juga telah mendapatkan penjelasan bagaimana perkembangan dan pertumbuhan dari Open Cloud ini sehingga menjadi sangat viral dan digunakan di mana-mana. Nah, teman-teman, di kesempatan selanjutnya ya di video kedua, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Open Cloud ini, bukan hanya sekedar pendahuluannya. Kita akan membahas lebih detail di masalah teknisnya ya. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai arsitektur yang mendasari bagaimana si Open Cloud ini bekerja. Kita juga akan membahas satu fitur yang sangat penting yang ada di dalam Open Cloud yang membuat Open Cloud ini seolah-olah AI yang tidak pernah tidur. Kita akan membahas mengenai heartbeat mechanism yang membuat ia benar-benar jadi asisten pribadi atau Jarvis yang sangat powerful bagi kita. Ya, tentunya sangat membantu pekerjaan kita sehari-hari dan tas-tas yang bisa kita definisikan secara sendiri. Nah, kita juga teman-teman nanti di video selanjutnya akan membahas mengenai ekosistem skill yang dimiliki oleh si Open Cloud ini. Tercatat ini sekitar 5.700 lebih ya kemampuan skill yang bisa kita install dan kita pasang sehingga bisa meningkatkan fungsionalitas dari instalasi basic si Open Cloud ini ya. Lalu kita juga akan bahas sesuatu hal yang penting yaitu resiko keamanan yang ada yang mengancam ketika kita menggunakan atau menginstalasi Open Cloud ini. Ini harus tahu supaya kita tidak terlalu euforia dengan Open Cloud ini sehingga kita melupakan resiko yang akan muncul. Sehingga harusnya dengan melihat video nanti yang akan saya sampaikan, selain teman-teman paham cara kerja secara teknis, teman-teman juga paham bagaimana menjaga keamanan data internal kita. Nah, di video selanjutnya juga kita akan bahas bagaimana cara kita melakukan custom ya, sehingga kita bisa menciptakan environment dan budaya AI-nya kita sendiri. Tentunya menggunakan si Open Cloud ini. Dan kita juga akan membahas kompetitor dari Open Cloud ini siapa saja gitu ya. Sehingga mungkin kita bisa melakukan perbandingan sehingga ya mungkin kita bisa memilih mana yang terbaik untuk keperluan kita. Nah, di akhir video nanti di bagian kedua kita juga akan berbicara ini masa depannya si Open Cloud itu seperti apa. Nah, teman-teman, jadi itu adalah video yang akan kita buat yang merupakan lanjutan dari video pertama kita mengenai pengenalan dan pendahuluan dari Open Cloud ini. Saya merencanakan mungkin ada sekitar 5 video yang akan saya buat yang membahas mengenai Open Cloud ini. Selain teori dasarnya, kita juga akan nanti membuat tutorial, instalasi. Kita juga akan mencoba membandingkan Open Cloud ini dengan agentic AI yang sudah ada ya. AI Orchestrator seperti N8N, itu perbedaannya apa, kelebihan masing-masing apa, sehingga kita bisa tahu kapan kita menggunakan Open Cloud, kapan kita menggunakan N8N. Bahkan mungkin bisa saja keduanya kita gabungkan atau satukan. Nah, kita juga nanti akan membahas skill-skill yang sangat berguna ya, misalkan
top skill, misalkan 10 atau 20 skill yang harus kita install. Nah, teman-teman, jadi itulah pengenalan dari OpenClaw ya, video kita kali ini. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman mengetahui apa itu OpenClaw. Karena kan di luar nih lagi hype banget ya, orang-orang berbicara mengenai OpenClaw, apa itu OpenClaw. Tetapi memang sedikit sekali yang menjelaskan OpenClaw ini dari dasar dan menjelaskannya sampai tuntas. Nah, kita coba di channel Quantum Mind ini, karena AI ini menjadi fokus kita juga, jadi kita coba 5 video ke depan akan fokuskan dulu di OpenClaw. Setelah beres baru mungkin kita akan kembali lagi menjelaskan mengenai komputer kuantum. Sekian teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe ya, share ke teman-temannya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman bisa up to date dengan video-video kita. Jangan lupa untuk like dan komentar ya teman-teman. Sekian, terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.